Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para pecinta channel Kanjeng Guru yang dirahmati Allah, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, serta diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara mengamalkan suatu keilmuan biar tajrib, dan juga sekaligus menyampaikan penyebab-penyebab kegagalan daripada mengamalkan suatu keilmuan, wirid, hizib ataupun asma apapun. Banyak yang menyampaikan bahwa sudah mengamalkan namun masih gagal. Artinya harus sabar, karena tidak ada ilmu yang sifatnya instan kecuali sulap, kecuali trik. Yang namanya keilmuan, yang namanya wirid, tetap tidak instan, saudaraku. Harus diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan juga kita harus penuh keyakinan dan istiqomah. Itu pun semuanya pasrahkan kepada Allah. Karena kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya daya apapun, melainkan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi wirid itu adalah sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini tingkat dasar, karena tingkat yang paling tinggi itu tidak ada pemikiran ke situ. Orang yang ibadahnya sudah tinggi, ilmunya sudah tinggi, tidak mengharap apapun, hanya mencari ridho Allah atau berbuat krono Allah, itu yang paling tinggi. Namun perlu diketahui, saudaraku, tidak semuanya manusia tingkatannya seperti itu. Termasuk saya sendiri itu tingkatan dasar. Artinya orang yang masih membutuhkan sesuatu kebaikan di dunia dan membutuhkan kebaikan di akhirat nanti. Dari hal itu, maka kita perlu pahami bahwa senjata yang paling utama menurut orang muslim adalah doa. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena kita semuanya ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah. Maka kita wajib hukumnya meminta kepada Allah. Di dalam meminta ada metode-metode tersendiri. Ada yang melalui namanya thariqah, ada yang melalui wirid, ada yang melalui zikir, sir, dan lain sebagainya. Itu. Namun saudaraku, banyak sekali orang yang komen ketika saya menyampaikan ijazah, tapi keterangannya panjang misalnya. Komennya gini, saudaraku. Wah, terlalu panjang ceritanya, langsung aja to the point aja, langsung ke amalannya apa. Ini salah satu penyebab orang itu tidak tajib ketika mengamalkan suatu apapun, biasanya mudah untuk gagal. Kenapa? Satu, tidak sabaran, tidak sabar. Karena yang namanya orang yang mengamalkan wirid ataupun aurat itu harus sabar syaratnya. Yang kedua, tidak mau tahu apa-apa, tidak mau keterangan apapun, tidak membutuhkan, seolah-olah tidak membutuhkan siapa yang ngasih. Pokoknya mana amalannya. Hanya itu. Jadi sombong sedikit itu namanya. Walaupun sedikit itu ada rasa sombong.
Udahlah, gak usah banyak cerita, mana amalannya. Orang sombong seperti itu, saudaraku. Dan orang itu tentu saja berarti masih punya kotoran di dalam hati. Iri, dengki, betitil, dan lain sebagainya. Ya sulit untuk mendapatkan keberkahan dari hasil mengamalkan amalan. Ya. Ini sangat penting saudaraku, saya sampaikan. Ada juga yang tidak pernah kulonuwun bahasa ketika kita di dunia nyata, bukan di medsos maksudnya. Ketika mau ke rumah orang kayak tidak mengetuk pintu, tiba-tiba selonong kayak gitu. Nah di YouTube pun seperti itu. Ada yang mengijazahkan, berarti ketika kamu membutuhkan ijazah itu, berarti ketika mendapatkan orang yang mengijazahkan suatu amalan, berarti itu keberuntungan. Nah, berarti itu orang sedang berbuat baik. Ya maka paling tidak ketika mau mengamalkan, ya dengarkan dulu apa keterangannya, kemudian ketuk pintu dong. Ya, kalau di media sosial ataupun di YouTube kan wakil daripada pintu, ya subscribe dan like, komen kan gitu. Kopil tuh saya terima kasih kan gitu. Itu namanya tidak sombong dan itu permisi namanya. Diam-diam saja hanya dengarkan kemudian mengamalkan, terus tidak tajrib karena mengamalkannya penuh nafsu. Ya. Penuh nafsu akhirnya tidak tajrib, setelah tidak tajrib ngomel. Wah bohong, saya udah mengamalkan sekian kali aja biasa aja. Wong di dalam mengamalkannya saja itu penuh nafsu kok. Ya disertai dengan nafsu, bukan dengan ketenangan jiwa. Bukan dengan keikhlasan tapi dengan nafsu. Wah, saya mau mengamalkan ini biar kuat, saya mau mengamalkan ini biar kaya. Ya, ini kan sebuah upaya atau usaha batin agar mendapatkan kebaikan di dunia atau agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang meminta itu banyak sekali modelnya. Ada yang dengan thariqah, ada yang dengan wirid, ada yang dengan mujahadah, ada yang dengan istighosah dan lain sebagainya. Seperti ketika kalian meminta di dunia nyata pun kan modelnya banyak ya. Bahkan ada yang memalak. Ya. Sini dong, minta dong. Ada yang model ngelus dulu. Ya. Maksudnya ngelus ngalem gitu loh. Memuji orang yang mau diminta itu. Pak gini kamu emang orangnya baik. Nah kan gitu. Modelnya macam-macam. Ada juga orang yang dengan proposal. Ya kan. Meminta dengan proposal. Meminta dengan pelumas dulu. Maksudnya pelumas ya gini. Ketika kalian punya permintaan kepada pemerintah misalnya. Agar pemerintah itu memperhatikan orang tersebut membuat sesuatu, misalnya sering ngasih apa atau sering bermain, membawa duren, membawa makanan ke rumahnya orang itu, akhirnya jadi dipikirkan itu orang anu loh baik, udah ini proposalnya ACC. Nah itu bermacam-macam kalau model-model permintaan saudaraku. Nah di sini tentu saja permintaan yang modelnya dengan wirid, ya, membaca diulang-ulang, itu membaca doa ataupun asma yang diulang-ulang, menyebut-nyebut memuji nama Allah dengan diulang-ulang, itu namanya wirid. Ya. Namun sayangnya banyak yang ketika dikasih ijazahan, ya, ibarat orang itu budi pekertinya tidak ada, sudah dikasih nyelonong aja gitu loh, tanpa permisi. Kemudian di dalam mengamalkannya ada di dalam hati saya mau mencoba, coba nanti apakah terbukti. Ya. Ilmu kok coba-coba, ilmu ya diamalkan untuk dengan ikhlas, itu namanya keilmuan. Coba-coba itu kan kalau kita masak dicoba dulu, ini manis atau asin ya, itu dicoba, ya kan. Ilmu kok buat coba ya luput saudaraku. Jadi itu perlu diperhatikan, harus lebih santun, lebih dan jangan suka suudon. Ya. Intinya kalau kalian memang pengen ya agar
amalan kalian itu betul-betul ada efek baiknya. Ya. Bahkan kalau bahasa kerennya itu biar sabdodadi itu seolah-olah ketika ngomong apa itu terjadi seperti itu. Misalnya, ya Allah, tolong saya, bantu saya untuk membuat rumah untuk anak dan istri saya supaya lebih adem, damai di dalam beribadah, misalnya kayak gitu. Atau ya Allah, bantu saya untuk membuat gedung atau tempat untuk ngaji. Nah, cara Allah membantunya itu nanti dengan ketika kalian berusaha, baik itu dagang ataupun kalian jualan online atau apapun, atau bekerja di kantor dan lain sebagainya, Allah membantunya lewat situ. Ya, jadi dilancarkan dagangnya kan gitu. Ya. Bukan mak kedubrak kayak sulap itu tidak, saudaraku. Tidak ada ilmu instan, tidak ada. Pokoknya kalau kalian pengen ilmu instan, silahkan jadi tukang sulap. Nanti punya ilmu instan, seret kayak gitu loh. Jadi apa? Nah, yang namanya amalan itu hanya pegangan sebetulnya ya. Pegangan buat kita. Karena silahul mukmin, ya. Pedangnya orang mukmin itu ya doa itu. Seperti itu ya saudaraku. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan maksud. Ya. Maksud dengan apa yang saya sampaikan. Oh, saya maksudnya harus gini gitu loh. Ya, harapan saya. Karena ini betul-betul saya tidak hanya mengijazahkan saja, tapi yang namanya orang mengijazahkan pasti tanggung jawab di akhirat nanti. Makanya kalau asal selonong, ya itu sama saja kalian tidak ada ikatan dengan saya. Ya. Walaupun ini media sosial, walaupun ini YouTube, saya menyampaikan. Tapi kalau kalian itu tidak ada permisi, maka lepas saya. Gitu loh. Tanya pun, ya misal tanya. Ya, waktu mau mengamalkan tidak pamit, kemudian tiba-tiba tanya. Kenapa saya kok gini? Kenapa saya gitu? Nggak pamit, tanya. Ya. Oke, terima kasih saudaraku. Mungkin bahasa saya terlalu tinggi ataupun terlalu sombong mungkin ya, seolah-olah sombong, tapi bukan berarti sombong. Ini betul-betul memang karena banyaknya orang yang WA ke saya tentang saya sudah mengamalkan ini itu ya. Malah gini, malah ada yang mau olok-olok juga gitu loh. Ya. Kalau pengen mengamalkan diamalkan, kalau tidak usah diamalkan kan gitu cukup. Ya, karena kalau di media sosial kan saya menyarinya orang yang mau mengamalkan. Karena ada orang yang biasanya mencari-cari, saya pengen mengamalkan ini tapi gimana caranya ya, dan ijazahnya di mana kan gitu. Dan saya ikhlas loh, lahir batin walaupun melalui media sosial seperti ini. Tidak secara langsung tapi saya ikhlas gitu loh. Tapi nanti ada amalan-amalan yang memang tidak saya sampaikan di media sosial, paling keterangannya saja. Keterangannya atau pengertian daripada asma ini dari mana, untuk apa, kayak gitu saja ya. Untuk ijazahannya harus secara langsung, kalau tidak secara langsung ya harus melalui buku. Jadi buku yang saya kemas seperti ini, jadi nanti di dalamnya banyak keterangannya. Jadi sebelum mengamalkan kamu sudah belajar dulu ya, seperti ini itu loh ya. Memang hanya tulisan seperti ini, tapi namanya pakai buku ya tentunya pakai mahar. Kalau datang secara langsung oke, silahkan gratis ya. Tapi kalau pakai buku tentu saja harus bermahar. Datang pun kalau panjenengan minta buku ya, supaya nanti mudah mempelajari ulangnya, ya tentu saja ada maharnya Kang. Masa saya ngeprint banyak sekali misalnya tanpa harus ada gantinya, ya repot ya kan. Ya sebetulnya terserah lah kalian mau menyampaikan apa, misalnya ujung-ujungnya uang, bodo amat monggo ya. Yang penting intinya ya saya membutuhkan untuk mengganti print outnya gitu. Oke, terima kasih saudaraku yang sudah menonton.
Mohon maaf kalau jenuh dengan bahasa saya yang seolah-olah kayak lagi marah atau apa, ya, atau seolah-olah bahasanya kayak membenci. Tidak ada kata membenci ya untuk saya. Saya itu bukan ahli pembenci, insya Allah. Namun betul-betul menyampaikan kepada kalian supaya kalian itu paham bagaimana sih tata cara di dalam mengamalkan atau ijazahan di YouTube ataupun secara langsung. Ya. Jadi tetap harus ada permisinya. Ya. Jadi jangan asal selonong saja. Harus budi pekertinya harus dipakai kan seperti itu ya saudaraku. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.